Coba ingat deh, apa hal pertama yang kamu lakukan pas baru buka mata tiap bangun pagi? Kalau langsung buka HP, hati-hati, kamu mungkin lagi ngelewatin momen paling sakral dalam sehari. Sebenarnya 5 menit pertama setelah kita bangun, otak kita ada di kondisi alfa. Ini kondisi di mana pikiran bawah sadarmu bisa diprogram ulang dan kamu bisa menarik apapun yang kamu inginkan. Banyak orang butuh bertahun-tahun meditasi keras buat bisa nyentuh level ini, tapi sebenarnya kamu udah dapet itu otomatis setiap pagi. Tapi masalahnya, kita semua gampang banget keluar dari kondisi itu. Karena apa? Karena kebiasaanmu langsung buka HP pas bangun tidur. Tapi ada loh cara buat mempertahankannya. Saat bangun, kalau mau pipis ya pipis dulu, terus balik lagi ke kasur, lalu kamu cuma perlu duduk dan hitung mundur pelan-pelan dari 100 ke 1. Rasain tiap angka ngebawa kamu makin santai, makin dalam. Lakuin ini rutin. Minggu pertama 100 ke 1, minggu berikutnya 50 ke 1, terus minggu selanjutnya 25 ke 1. Dan kalau kamu bisa konsisten selama sebulan aja, kamu bakalan bisa masuk ke kondisi alfa kapapun cuma dengan 10 hitungan mundur doang. Ini bukan teori kosong. Teknik ini yang udah bantu jutaan orang ngedobrak potensi tertinggi mereka. Bahkan orang-orang terkenal di dunia gunain teknik ini. Tapi ini cuma salah satu dari 28 teknik yang perlu kamu kuasai. Jadi tonton video ini sampai habis karena aku mau spill semua tentang teknik kondisi alfa ini. Helen Hadsell mampu memenangkan setiap kompetisi yang diikutinya. Dia dikenal sebagai Ratu Kontes karena udah memenangkan 7 perjalanan ke Paris, perahu, rumah, dan banyak hadiah lainnya. Pada dasarnya, dia akan ikut serta dalam semua undian atau kontes yang ditemuinya, dan dia selalu menang. Hal paling menarik adalah ternyata dia selama ini menggunakan teknik Silva. Helen ternyata adalah mantan manajer humas Jose Silva. Dia punya keuntungan luar biasa karena bisa belajar langsung dari pria yang menciptakan metode ini. Jose Silva sendiri bukan seorang ilmuwan, bukan seorang psikolog. Dia cuma seorang teknisi radio biasa yang tinggal di kota kecil di perbatasan Laredo, Texas pada tahun 1940-an. Dia punya 10 anak dan waktu itu anak-anaknya nggak berprestasi baik di sekolah. Tapi disinilah semuanya berubah. Jose Silva mendapat ide yang dianggap gila oleh banyak orang. Dia pernah bertugas di Angkatan Darat Amerika Serikat dan di sana dia mulai tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan psikologis yang diajukan oleh psikolog militer kepada para rekrutan baru. Dari situ dia mulai mempelajari psikologi dan sebagai seorang teknisi radio, dia mulai menghubungkan ilmu itu dengan sesuatu yang sudah sangat ia pahami, perbaikan radio. Dia berpikir, kalau di dunia teknik, mengurangi hambatan dalam sebuah kabel bisa membuat listrik mengalir lebih lancar, lalu apakah bisa dilakukan hal yang sama terhadap pikiran manusia? Inilah yang membuatnya mulai bereksperimen. Dia ingin tahu apakah mungkin mengurangi hambatan dalam pikiran anak-anaknya agar mereka bisa menyerap informasi lebih mudah dan berprestasi lebih baik di sekolah. Dia mulai mencoba berbagai teknik, mulai dari biofeedback, hipnosis, hingga cara-cara lain untuk mengondisikan pikiran anak-anaknya ke dalam kondisi yang lebih rileks. Dan benar saja, setelah beberapa waktu, nilai anak-anaknya di sekolah mulai meningkat. Tapi ada sesuatu yang benar-benar mengejutkan terjadi. Suatu hari, dia sedang duduk bersama putrinya, Isabel, membaca buku sejarah sambil mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Saat itu, dia membimbing Isabel masuk ke kondisi rileks yang mendalam. Dalam kondisi ini, Isabel akan menutup matanya. Lalu Jose membacakan tanggal-tanggal penting dari buku sejarah tersebut. Isabel bisa menyerap informasi dengan lebih cepat. Dan ketika Jose mulai mengajukan pertanyaan, sesuatu yang aneh terjadi. Isabel mulai menjawab pertanyaannya sebelum Jose sempat mengucapkannya dengan suara. Mari saya jelaskan lebih lanjut. Jose akan memikirkan sebuah pertanyaan dalam benaknya. Misalnya, siapa Presiden ke-16 Amerika Serikat? Sebelum dia sempat mengucapkannya dengan suara, Isabel sudah lebih dulu menjawab, Abraham Lincoln. Jose Silva terkejut luar biasa. Dia kemudian menulis surat kepada Profesor J.B. Rhine di Duke University, seorang peneliti yang terkenal karena studinya tentang ESP, Extrasensory Perception, atau kemampuan persepsi di luar panca indera. Dalam suratnya, Jose menulis, Dokter, saya rasa saya telah melatih putri saya untuk memiliki ESP.
Tapi balasan dari J.B. Rhine cukup mengecewakan. Dia berkata, tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada yang bisa dilatih untuk memiliki SAP. Putri Anda pasti terlahir dengan kemampuan itu. Tapi Jose Silva tidak setuju dengan jawaban itu. Dia terus melatih anak-anaknya agar mereka bisa mengembangkan intuisi yang lebih tinggi. Selama 10 tahun berikutnya, dia melatih 39 anak di Laredo menggunakan pendekatan ini. Dia mendokumentasikan semua hasilnya dengan detail, memastikan semuanya bisa diukur dan diuji, hingga akhirnya dia membuktikan bahwa J.B. Rhine salah, karena ternyata kemampuan ini bisa dilatih. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Banyak orang tua mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada anak-anak tersebut. Mereka pun datang ke rumahnya untuk belajar langsung dari Jose Silva. Melihat semakin banyak orang yang tertarik, Jose memberi nama pada metodenya, Silva Mind Control Method. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Salah satu muridnya menulis di surat kabar menceritakan bagaimana migrain yang sudah ia derita selama bertahun-tahun tiba-tiba hilang setelah belajar metode Silva. Setelah artikel itu terbit, kelas berikutnya penuh sesak oleh orang-orang yang ingin belajar langsung dari Jose. Metode Silva pun berkembang pesat dan akhirnya menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Jadi, apa yang sebenarnya ditemukan oleh Jose Silva, menurutnya kita semua adalah makhluk yang luar biasa kuat. Tapi sejak kecil, kita sudah diprogram dengan begitu banyak keyakinan negatif dari sistem pendidikan, dari orang tua, dari lingkungan sekitar, yang tanpa kita sadari, membuat kita menekan kemampuan alami kita sendiri. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 4 tahun secara alami memiliki tingkat kreativitas dan kecerdasan yang luar biasa. Tapi, semakin mereka tumbuh dewasa, kemampuan ini perlahan-lahan menghilang. Artinya, ada sesuatu dalam cara hidup modern yang sebenarnya membatasi potensi kita. Lalu, bagaimana cara membangkitkannya kembali? Jose Silva menemukan bahwa kunci utama dari semua ini adalah kemampuan untuk secara sadar mengakses altered states of consciousness atau keadaan kesadaran yang berubah. Tapi apa sebenarnya altered states of consciousness ini? Pada dasarnya, kesadaran kita beroperasi dalam berbagai frekuensi dan ini bisa diukur menggunakan alat ilmiah bernama EEG machine atau elektroencephalogram. Frekuensi yang paling umum adalah beta. Ini adalah frekuensi otak saat kita dalam kondisi terjaga, saat kita bekerja, berbicara, atau berpikir secara aktif. Sebagian besar dari kita menghabiskan hampir seluruh hari dalam kondisi beta ini. Tapi begitu kita mulai rileks, otak kita berpindah ke frekuensi yang lebih dalam, yaitu alfa. Dan disinilah segalanya mulai berubah. Di frekuensi alfa, kreativitas meningkat. Disinilah ide-ide mengalir lebih lancar, pemecahan masalah jadi lebih mudah, dan tubuh mulai memasuki mode penyembuhan alami. Jose Silva menemukan bahwa para meditator dan biksu secara rutin memasuki keadaan alfa sebagai bagian dari latihan harian mereka. Bahkan, penelitian menemukan bahwa atlet profesional juga memasuki kondisi alfa sebelum mereka melakukan aksi yang membutuhkan presisi tinggi, seperti sebelum menembak, memanah, atau melakukan teknik yang membutuhkan fokus luar biasa. Keadaan alfa inilah yang kita alami saat kita bermeditasi atau dalam kondisi relaksasi mendalam. Dan inilah alasan kenapa lebih dari 15.000 penelitian telah membuktikan bahwa meditasi dan mindfulness bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita secara signifikan. Tapi, kita bisa melangkah lebih jauh dari itu. Ada frekuensi yang lebih dalam lagi, yaitu theta. Ini adalah frekuensi yang sangat menarik, karena para ilmuwan menemukan bahwa dalam kondisi theta, inspirasi dan momen eureka seringkali muncul dengan sendirinya. Banyak orang yang mengalami aha moment, momen ketika solusi dari masalah yang sulit tiba-tiba muncul tanpa dipikirkan secara aktif. Contohnya, Thomas Edison, sang penemu besar, memiliki kebiasaan tidur siang dengan cara yang sangat unik. Konon dia akan berbaring di sofa sambil memegang bola logam di tangannya. Saat dia mulai tertidur, tangannya akan melepas bola itu dan bola tersebut akan jatuh ke plat logam di samping sofa, menghasilkan bunyi keras yang langsung membangunkannya. Dengan cara ini, dia sengaja memasuki keadaan tidur dan terbangun berulang kali.
Kenapa dia melakukan itu? Karena dia sedang memasuki level theta, kondisi di mana otak mulai menghasilkan ide-ide brilian dan solusi kreatif. Dan dia bukan satu-satunya. William Gates II, seorang penemu terkenal asal Amerika, juga menggunakan metode yang hampir sama. Dia akan mengunci dirinya di ruang bawah tanah yang gelap, mematikan semua lampu, duduk di meja kerjanya, dan masuk ke dalam keadaan relaksasi mendalam. Saat itu, ide-ide dan momen eureka mengalir begitu saja. Sekarang, kalau beta adalah frekuensi ketika kita terjaga, dan alfa adalah kondisi relaksasi yang penuh kreativitas, serta theta adalah kondisi inspirasi mendalam, maka ada satu level lagi yang lebih misterius, yaitu delta. Delta adalah frekuensi yang kita alami saat tidur lelap. Tapi Jose Silva menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, kita bisa memprogram pikiran kita sebelum tidur dan membiarkan pikiran bawah sadar kita menyelesaikan masalah saat kita berada dalam keadaan delta ini. Para ilmuwan yang mempelajari frekuensi delta memperhatikan sesuatu yang menarik. Orang-orang yang bisa mengakses delta dengan sengaja seringkali memiliki tingkat keberuntungan yang luar biasa. Keajaiban terjadi dalam hidup mereka. Kesempatan muncul dari arah yang tak terduga. Hal-hal yang tampaknya mustahil menjadi kenyataan. Orang-orang menyebutnya sebagai keberuntungan atau kebetulan, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang lebih besar dari itu. Seolah-olah orang-orang yang tahu cara menggunakan delta bisa membengkokkan realitas. Melalui semua penemuan ini, Jose Silva akhirnya menciptakan sebuah gerakan luar biasa yang dikenal sebagai Silva Mind Control Movement. Ini adalah salah satu program pengembangan diri pertama di Amerika. Buku karyanya, The Silva Mind Control Method, terjual jutaan kopi di seluruh dunia. Banyak tokoh terkenal yang menggunakan metode ini. Penyanyi opera Margareta Piazza berbicara tentang bagaimana teknik Silva membantunya meningkatkan performa vokalnya di atas panggung. Bahkan tim bisbol Chicago White Sox juga menggunakan metode ini, dan mereka melaporkan bahwa rata-rata performa individu para pemain meningkat secara signifikan. Tapi Jose Silva tidak berhenti sampai di situ. Dia terus mengembangkan teknik-teknik baru. Dia menciptakan latihan centering yang dirancang untuk membawa seseorang dengan cepat masuk ke level alpha. Lalu, dia mengembangkan mental video teknik yang dirancang untuk membantu seseorang mengakses kecerdasan yang lebih tinggi dan menyelesaikan masalah paling sulit dalam hidup mereka. Dan salah satu teknik yang paling terkenal adalah Three Scenes Technique. Teknik yang memungkinkan seseorang melihat kehidupan mereka berkembang persis seperti yang mereka inginkan, sekaligus mempercepat proses penyembuhan dan manifestasi keinginan terdalam mereka.